Dan kanan kiri gue ngerasa kanan kiri gue banyak motor gitu kan ya. Gue nggak sendirian di lampu merah itu gitu kan ya. Dan ketika hijau, bles dan tiba-tiba kosong, jalanan itu kosong sama sekali. Ya, tapi kok sampai jam segini ya, habis itu cerita. Nah, beliau bilang yang kamu anterin di depan rumah dia nggak bisa masuk karena meja di kamar gue itu sebelah kirinya itu jendela, dan jendela itu los ke bawah, nggak ada dak-dakan, nggak mungkin ada orang berdiri. Los sampai langsung ke lantai 1. Tiba-tiba pas gue nengok kiri, kuntilanak. Dan lu gonceng kuntilanak itu deh. Gue emang kan ya biasalah kita nongkrong pulang jam 2 jam 3 pagi gitu kan. Dan tuang ya satpam lah, yang satpam perumahan lah, bapak yang ronda lah, mereka pun bilang, dan lu kalau pulang kok kayak goncengin kuntilanak mulu sih, entah kuntilanak entah pocong. Gue juga beraniin diri gitu kan, masa lo yang mau nganterin gue pulang, udah sana pergi. Dan tiba-tiba ngilang dan sambil ada suara cikikan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Narasi Misteri akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi dari orang-orang yang datang ke Narasi Misteri. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang punya kejadian epic banget. Ini kejadian yang bener-bener gak masuk akal tapi terjadi. Nah, kita langsung tanya aja sama yang bersangkutan. Halo Bang Doni. Halo Bang. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat banget, parah. Gila. Bang, gue mau nanya sedikit nih. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih. Boleh kasih kisi-kisi nggak sih sedikit buat temen-temen yang ada di rumah nih? Kejadian apa yang lo alamin nih kisi-kisinya? Gua gonceng setan. Anjir. Dan gue disasarin kayak berjam-jam. Berjam-jam disasarin ya? Gue disasarin tuh. Ini kejadian di tahun berapa sih Bang? 2009. Oke, 2009. Di daerah masih? Di daerah Bekasi. Ini kita stop dulu deh ya. Kita stop dulu. Nah, buat teman-teman yang mau mendengarkan full apa yang terjadi sama Bang Doni seperti apa ceritanya, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Skip aja iklannya. Dan buat kalian yang punya pengalaman, lo bisa banget menceritakan di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan di setiap video ini ada artwork yang digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa yang ada di kejadian ini. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Doni, boleh langsung diceritain nggak sih nih awal mula lo bisa ngalamin hal aneh ketemu setan kayak gini nih? Itu kejadian itu 2009 dan itu memang udah lama banget. Gua waktu itu lagi memang kejadian itu persis di malam Senin yang sama-sama kita tahu tuh malam Senin itu pasti orang udah sepi lah ya, orang-orang tuh udah mau besoknya beraktivitas, jadi itu pasti lalu lintas tuh pasti lengang banget. Dan itu kejadiannya pas lu kalau tahu lampu merah di daerah yang Bani Saleh, STMik Bani Saleh yang mau ke arah Mekarsari. Bani Saleh Bekasi. Di situ ada lampu merah yang kalau lu ke kiri itu ke Giant Bekasi, ke mall, ke kanan ke Bani Saleh, kalau lurus lu ke rumah sakit Mekarsari itu ya. Nah, di situ. Dan itu gua dari arah Rawalumbu posisinya, dan itu gue inget banget setengah 12 malam kejadiannya itu. Setengah 12 malam ya pasti gua kok sepi gitu kan ya. Tapi di malam itu gue ngerasain hal yang berbeda karena gue ngerasa lalu lintasnya itu padat, ramai banget. Seramai-ramainya, dan kanan kiri gue ramai. Dan waktu itu pas udah gue sampai di lampu lalu lintas itu lampu merah, gue sempat berhenti karena memang lampu merah. Dan kanan kiri gue ngerasa kanan kiri gue banyak motor gitu kan ya. Gue nggak sendirian di lampu merah itu gitu kan ya. Dan ketika hijau, bles dan tiba-tiba kosong, jalanan itu kosong sama sekali. Asli jalanan itu tiba-tiba kosong. Sampai ke lampu ada SPBU dan itu posisinya memang agak turunan. Dan tiba-tiba di
motor gue tuh berasa gitu. Kayak orang jajlukan atau polisi dulu kan pasti berasa ya, kayak cek. Nah, gue tuh langsung kayak respon gitu kan ya. Dan emang gue dari dulu emang gue buat hal-hal kayak gitu kan gue tuh ya udahlah gitu kan ya. Emang ada, tapi gue berusaha buat beraniin aja lah gitu kan. Berusaha buat berani aja, dan akhirnya gue beraniin buat geser spion gue ke arah belakang. Dan setelah lo ngerasain tadi ada yang iya, gejolak di motor. Betul. Gejolak di motor. Wah, ini gue mesti lihat nih gitu kan. Akhirnya gue ngumpulin keberanian, gue ngeliat spion, dan disitulah gue ngeliat ada sosok perempuan. Nah, di sosok perempuan itu, tapi ya maksudnya ya nggak seperti yang gue gambarin, kayak mungkin kuntilanak pada umumnya lah ya. Kita bisa sebut kuntilanak lah ya. Karena ini bener-bener lu kayak pakai baju jaket PT gitu kan, pakai celana bahan gitu kan ya, celana bahan warna biru. Cuma memang posisi muka pucat gitu kan ya, muka pucat, dan dia nggak, pokoknya rambutnya tuh pendek gitu kan, nggak panjang. Dan di situ gue mulai takut, dan gue mulai ngeberaniin diri juga gitu kan ya. Jadi bercampur aduk tuh, situasinya bercampur aduk. Tetap gue masih sampai jalan pelan-pelan, dan di situ gue beraniin diri buat nanya, lu mau kemana gitu kan? Lo nanya? Gue nanya akhirnya, karena gue pikir, anjir kok apa sih, gue dikerjain apaan sini gitu kan ya. Akhirnya gue nanya, mau ngapain gitu kan, mau diapain gitu kan. Akhirnya dia jawab, dan akhirnya yang gue kagetnya, dia balas gitu, dia komunikasi balas. Dia tuh komunikasi balas, bilang, Mas, tolong anterin saya pulang. Ya gila dong ya kan, nganterin setan nih kemana ya kan. Dan posisinya bener-bener tuh masih setengah 12 malam, menurut gue masih, ya memang sudah larut lah, tapi ya gimana ya, harusnya gak kayak gini lah logika gue gitu, kayak gak masuk logika gue sama sekali. Gue tanya gitu, Mas anterin gue pulang, gue tanya, anterin kemana? Nanti saya tunjukin jalannya. Dan wah, gue bercampur aduk perasaan gue, dan gue tetap jalan gitu kan ya, gue tetap jalan, gue ikutin jalanan. Dan itu bener-bener lu tuh kayak blank banget, lu kayak kosong gitu kan ya. Sepanjang perjalanan tuh lu kosong gitu, kayak ya gue nggak tahu lah ya, mungkin sekitar gue ngeliat gue kayak gimana gitu kan. Dan itu gue ngerasa tuh cepat, waktu tuh sangat cepat, walaupun di kosongnya tuh gue cepet. Dan memang di situ pun sampai di nama daerah tuh, mungkin kalau teman-teman sama-sama tahu, di Radar Bekasi, daerah Radar Bekasi. Tapi pun gue juga sadar sebelum gue lewatin lampu merah itu, di sebelah kanan itu kalau teman-teman di daerah pintu air tuh, di situ memang ada kuburan. Kan mungkin teman-teman tahu lah, di daerah pintu air di dekat Banisal itu kan ada kuburan gitu kan ya. Tapi ya kalau gue logikin aja, masa iya sih gitu kan. Sampai di daerah Radar Bekasi itu dekat sebelum perumahan Bumi Anggrek, itu kan pasti ada kuburan di sebelah kiri itu. Nah, nama kuburannya kalau nggak salah itu namanya Saribenda. Nah, tiba-tiba udah sampai di situ, men. Udah sampai di situ, gue tiba-tiba dengan posisi yang berhenti, dan dia juga ngomong balik tanya, Mas mau dianterin pulang nggak? Coba lu bayangin. Jadi kok jadi lo yang mau dianterin pulang, padahal dia tadi yang minta anterin pulang tuh. Ya, akhirnya gue juga beraniin diri gitu kan, beraniin dirinya. Masa lo yang mau malah nganterin gue pulang? Udah sana pergi. Dan tiba-tiba ngilang, dan sambil ada suara cikikan pelan-pelan, samar-samar jauh. Biar gue selalu merinding ketika gue ceritain ini ke orang. Karena ini bener-bener dibilang ya kejadian ke gue sendiri gitu loh, Bang. Ya mungkin, wah kacau sih. Dari situ, karena mungkin di 2009 itu kan emang masih sepi banget di daerah itu tuh, sepi banget. Belum ada lampu penerangan kayak sekarang. Mungkin di daerah sana kalau orang teman-teman tahu kan ada Superindo, udah rame lah ya, udah rame banget. Dan gua jalan itu pas posisinya pas tikungan yang sekarang depannya Superindo itu, tiba-tiba ban gua bocor, Bang. Setelahnya jalan balik dari nganterin? Iya, nggak jauh dari tempat di Saribenda itu, Bang. Ban gua bocor, apes banget kan gua abis nganterin setan, ban gua bocor lagi kan, dia pikir gua, anjir kok ban bocor. Dorong lah gua tuh motor. Dorong, dan itu posisi gue nggak ngeliat jam, handphone gue juga nggak ngecek handphone. Gue dorong motor, sampailah gue ngeliat kejauhan ada tukang tambal ban yang masih buka. Tukang tambal ban yang masih buka. Berapa lama tuh lo dorong motor? Ya mungkin sekitar 1 kilo lah. Gue ngedorong itu kurang lebih 1 kilo lah. Dan gue dorong motor, gue ngeliat tukang tambal ban,
Itu gue persis gue ngeliat motor gue tuh bocor bannya. Bannya bocor, ban belakang gue tuh bocor. Sampai di tukang tambal ban, gue nambel seperti biasa. Gue pikir juga ya normal-normal aja lah ya, kayak tukang tambal ban pada umumnya lah ya. Itu sama sekali gue juga belum lihat jam. Gue cerita juga sama tukang tambal bannya, aduh bang, apes banget nih bang gue gitu kan, sampai bocor motornya kan. Abangnya cuma diem aja, tapi menurut gue abang-abang tukang tambal bannya pun juga normal-normal aja, nggak ada yang aneh lah ya. Ya di tempatnya di bedeng gitu kan, dia sambil nambel ban gue maksudnya. Dan di akhir pas selesai dia nanya, lu abis dikerjain ya bang? Kenapa dia bisa nanya itu ya? Nah, lu habis kerjain ya bang? Iya nih rese banget nih, parah nih, gue bilang gitu kan ya. Ya udah akhirnya selesai, itu gue transaksi, gue bayar duit, berbayar pakai duit. Bayar pakai duit, gue lanjutin perjalanan gue sampai rumah, karena posisinya kan itu di daerah Bumi Anggrek dan rumah gue masih di Wisma Asri, masih sekitar 1 kilo lagi, gue harus lanjutin perjalanan. Sampai di rumah pun, gue juga masih kayak perasaan bingung, campur aduk, takut dan segala macam ya gitu kan ya. Akhirnya gue pulang, buka pintu dan nyokap gue bangun di situ. Ya, mungkin dan nyokap gue ini juga termasuk orang-orang yang cukup percaya sama hal-hal mistis ya. Beliau tuh juga cukup percaya, emang bokap nyokap gue cukup percaya hal-hal mistis, dan dia lihat kok baru pulang jam segini. Gue bilang, emang jam berapa ini? Udah jam 3:30 pagi. Men, itu gue berasa itu nggak sampai berjam-jam gue ngelaluin itu ya. Dari 11:30, ya maksudnya dari daerah Bani Saleh ke Wisma Asri itu paling setengah jam lah, apalagi udah tengah malam gitu kan pasti kosong banget dong. Tiba-tiba gue udah 3:30 pagi dan nggak lama udah ada tahrim subuh ya kan. Gue disuruh wudhu sama nyokap, gue disuruh sholat 2 rakaat, pada itu suruh sholat sunnah. Dan beliau bilang, kamu habis nganterin siapa? Gue bilang, ya, akhirnya gue cerita deh tuh sama nyokap gue dari awal bla 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 ya kan, habis dari rumah ini bu kan biasalah kan pacaran gitu macam. Ya tapi kok sampai jam segini ya, habis itu cerita. Nah beliau bilang yang kamu anterin di depan rumah dia nggak bisa masuk karena mungkin rumah gue dipagerin atau segala macamnya, gue nggak paham juga. Dan dia masih di depan. Ngikutin lo di situ berarti? Itu ngikutin gue. Dan apa ya bahasanya, jadi tuh kayak emang mungkin kalau temen-temen yang orang Jawa tahu tuh, jadi memang ada beberapa orang tuh yang punya daya tarik buat makhluk lain. Dan mungkin gue termasuk kategori itulah menurut nyokap gue ya. Gue termasuk yang di kategori itu gitu kan. Sampai akhirnya setelah kejadian itu pun gue besokannya nongkrong biasa ya kan, nongkrong segala macem. Ketemulah sama teman-teman gue, ceritalah sama teman-teman gue, dan gue cerita sampai tukang tambal ban, teman gue ada yang di rumah Bumi Anggrek, dan nggak ada tukang tambal ban yang segitu buka men. Dan sampai tukang tambal bannya pun ternyata wow, nggak ada tukang tambal ban itu di daerah itu. Jam segitu udah nggak ada tukang tambal ban. Dan besoknya gue lihat memang itu bedeng semua, nggak ada tukang tambal ban. Nggak ada bekas-bekas kalau itu emang tukang tambal ban, nggak ada? Nggak ada. Dan teman gue tuh kan salah satu yang jaga warnet di daerah Bumi Anggrek, dan dia suka pulang jam 2, jam 3. Dia bilang nggak ada tukang tambal ban depan situ dah. Anjir, musuh di kerjanya epic banget sih, dia bilang sampai dari goncengin sampai tukang tambal bannya juga setan juga kan gitu kan ya. Dan udah berhari-hari setelah kejadian itu tuh kayak emang gue tuh kayak sering banget, apa ya, satpam pun bilang, Don lu goncengin kuntilanak itu deh. Gue kayak sering, gue emang kan ya biasalah kita nongkrong pulang jam 2, jam 3 pagi gitu kan. Dan tuang ya satpam lah, ya satpam perumahan lah, bapak-bapak yang ronda lah, mereka pun bilang, Don lu kalau pulang kok kayak goncengin kuntilanak mulu sih, entah kuntilanak entah pocong. Itu jadi kayak sampai akhirnya nyokap gue mutusin buat gue ngerukyah gue gitu kan. Karena kan memang ya takutnya memang ada sesuatu ya nggak mungkin di dalam badan lo juga ada yang bikin tertarik, nah lo kayaknya harus dirukyah dulu nih gitu kan bahasanya beliau. Dan itu udah sampai akhirnya dari lu takut sampai akhirnya lu bosen ngeliat kayak gituan. Karena emang abis kejadian itu tuh lu jadi sering ditampakin sosok-sosok kayak gitu, dan dimanapun lu ada, kayak lu lagi di mana, entah ada sekelebat, entah ada
sampai gue nanya, lu ngeliat nggak sih? Gue nggak lihat Don gitu. Oh ya udah, berarti gue dua doang yang lihat. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu. Sebelumnya lu nggak pernah bisa ngeh sama hal kayak gitu? Nggak sama sekali gitu kan. Mungkin lebih ke apa ya, bodo amat dulunya gitu kan ya. Dari bodo amat jadi takut sampai akhirnya jadi bodo amat lagi. Gitu. Ya akhirnya setelah di ruqyah itu memang berangsur-angsur, memang akhirnya gue juga nyuekin gitu kan ya. Akhirnya hilang deh itu semua. Dan selesai tuh. Berapa lama dari 2009 itu lo bisa melihat hal-hal aneh yang gak kelihatan sama orang sampai lo di ruqyah itu? Berapa lama tuh? Panjang gak waktu 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun, karena gue pikir awalnya gue nggak ngerasa itu sebuah gangguan ya, gitu kan ya. Sampai akhirnya gue sendiri yang merisi gitu, dari bosan sampai aduh gue nggak bisa kayak gini terus nih gitu kan ya. Akhirnya jadinya nggak fokus juga gitu kan ya. Akhirnya lo mau aktivitas dikit-dikit ngeh, dikit-dikit ngeh gitu kan ya. Kan ada orang yang bilang berarti di dalam badan lo juga ada jinnya juga Don, makanya lo bisa ngeh sama hal kayak gitu kan ya. Akhirnya gue mutusin buat ngobrol sama nyokap dan udah kita lu di ruqyah aja deh mendingan gitu kan, biar lo nggak kelihatan gitu-gituan lagi gitu kan ya. Akhirnya gue di ruqyah sama ada ustadz lah gitu kan. Ya alhamdulillah sih, walaupun ketika gue mulai sering aneh-aneh lagi, dalam arti sering maksiat lah ya, itu kayak tiba-tiba kayak jadi ngeh-ngeh lagi buat hal-hal kayak gitu, tuh jadi ngeh-ngeh lagi. Di saat lo ngelakuin hal-hal yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Iya. Hal-hal itu muncul lagi tuh? Iya. Sampai itu gue di kamar gue sendiri pun juga kadang-kadang gue lagi ngerjain tugas, gue nengok ke belakang, cong. Gue lagi, karena meja di kamar gue itu sebelah kirinya itu apa namanya, jendela, dan jendela itu los ke bawah, nggak ada dak-dakan, nggak mungkin ada orang berdiri. Los sampai langsung ke lantai 1. Tiba-tiba pas gue nengok kiri, itu anak asli gue di luar jendela itu. Iya. Itu kejadian kayak gitu udah sampai terakhir itu 2013 lah ya, 2013 tuh udah bener-bener udah gitu kan. Cuman emang kesini-sininya lebih sering kayak ya kalau gue lagi aneh-aneh udah pasti ntar tiba-tiba bulu kuduk gue merinding gitu kan. Berarti sampai sekarang berarti kalau dibilang peka jadinya di beberapa situasi peka. Lo bisa merasakan yang gitu-gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu gitu kan ya. Lu rep-repan pernah nggak sih Bang? Pernah. Rep-repan. Nah, rep-repan lu kan paling cuma beberapa orang umumnya cuma nggak bisa bergerak ya. Lu berasa bener-bener nggak bisa bergerak dan itu sosok sampai ngirim ke muka lu. Kayak bener-bener anjir, ini kok film horor tapi kok gue yang jalani nih, gue yang ngerasain nih, bener-bener sampai gitu ke muka lu gitu. Depan muka persis Dan lu nggak bisa bergerak apa gitu. Dan itu helai rambutnya tuh berasa di pipi. Berasa sampai ke fisik? Iya. Kan dia begini dan helai rambutnya kan jatuh kan. Dan itu berasa di pipi gue. Dan gue nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa baca-baca gitu kan. Nggak bisa istighfar segala macam, nggak bisa gitu. Sosok apa yang bikin lo, yang sering nongol di depan muka lo itu sosok apa tuh? Kayak nenek-nenek gitu lah. Ya mungkin karena ya nggak tahu lah, karena mungkin ya dia nampak ini dengan wajah yang pucat keriput gitu kan, tapi nggak rusak, tapi pucat keriput gitu kan, dan rambutnya putih gitu sampai ke muka bener-bener melotot ngeliatin lo, dan lu cuma bisa diem gini doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Rep-repan gue tuh udah sampai sering banget kayak gitu. Dan itu sering banget? Sering banget. Dan itu terjadi juga di beberapa belakangan ini, mungkin gue lagi aneh-aneh juga, sering banget lagi tiba-tiba sering rep-repan lagi. Oh, jadi trigger awalnya salah satunya kalau sekarang waktu-waktu belakangan ini dari rep-repan itu yang sering muncul ya? Iya. Kan nyokap gue juga udah, gue tanya nyokap gue, lu ngapain lagi gitu bahasa kasarnya, lu ngapain lagi gitu kan ya. Kayaknya masih dia, masih si perempuan itu. Berarti merinding gue. Berarti si sosok-sosok ini, sosok-sosok yang banyak muncul di kehidupan lo setelahnya, itu dominasi dari sosok perempuan yang pertama tadi? Masih dia juga.
entah itu pocong nggak tahu beneran dia Iya. atau teman-temannya dia, semuanya berawalnya dari situ ya. Dari situ. Kalau sosok perempuan yang tadi paling pertama naik itu, di saat lo ngobrol dan di jalan itu bener-bener lo kosong aja gitu, mengikuti apa katanya dia aja. Iya, bener-bener kosong aja. Karena ya gue pikir ya udah paling searah lah gitu kan. Maksudnya udah jalan aja kok. Gitu kan. Dan bener-bener kok tiba-tiba yang nyokap gue bilang anjir udah tiba-tiba udah 3:30 pagi udah tahrim gitu kan. Rasanya gue ngelaluin itu bener-bener sebentar banget gitu. Ternyata setelah lo nyampe rumah itu udah 3 jam atau 4 jam berlalu ya. Iya. Dan untungnya gue nggak iyain ya, Mas mau dianterin pulang, ayo boleh. Walaupun kalau dipikir-pikir lo nggak mengizinkan dianterin pulang, Walaupun dia masih ikut sampai gitu kan. sampai depan rumah lo. Ya? Sampai depan rumah gue. Dan si tambal ban ini juga ya nggak tahu entah dari dia juga atau gimana. Ya bisa jadi buat nahan lu biar nggak buru-buru nyampe rumah atau gimana ya. Betul. Tapi orang-orang yang melihat lu berkomentar ke lu, menyampaikan ke lu kalau lu pulang goncengin kuntilanak lah tadi lah, pocong lah. Itu orang-orang warga sekitar yang emang kenal sama lu? Iya, betul. Orang-orang warga sekitar kan ya satpam komplek, karena emang kan gue sering ngobrol sama mereka gitu kan, bapak-bapak yang ronda gitu kan. Karena pasti kalau gue lewat pasti gue tegur kan, Pak, segala macem lah. Dan mereka bilang gitu kan, sama siapa lo Don? Sampai teriak, apaan sih? Gue biasanya gitu. Dan lo nggak pernah menceritakan hal ini ke mereka? Enggak. Nggak Dan pernah? gue nggak cerita sama mereka gitu kan. Karena menurut cowok gue udah di stop aja gitu kan ya. Karena ada apa namanya kepercayaan ketika kita sering ceritain gini, itu sosok makin kuat gitu kan ya. Dia malah dapat energi negatif dari ketakutan orang lain. Dia ntar makin kuat gitu kan. Jadi bisa hadir di saat lo menceritakannya gitu-gitu gitu ya. kan. Berarti orang-orang yang berkomentar lo goncengin siapa itu tanpa ada ancang-ancang ataupun apa, ya mereka bertanya biasa aja Iya, ya. biasanya. Sama siapa sih Don gitu kan. Gitu ya. Apaan sih Be? Gitu kan. Nggak ada siapa-siapa. Hati-hati lo gitu kan. Jalan lagi. Dan itu nggak 1-2 orang ya. Banyak. Dan anehnya mereka melihat, tapi pas di saat lu menggoncengin itu yang ditanya sama mereka, lu nggak melihat itu. Gua nggak lihat. Berarti ini dibalik nih kondisinya nih. Gimana kondisinya? Orang lain yang lihat gua Orang goncengin lain ya. sama sosok-sosok itu. Padahal sebelumnya bener-bener dia ngobrol sama lu. Betul. Dan komunikasinya udah. Saya terakhir komunikasi sama yang begitu ya cuman pada saat digonceng itu doang. Sama dan Pertama dan terakhir tuh. pertama dan terakhir itu. Kesini-sininya ya itu sosok-sosok aja yang dimunculin ke gua. Sampai terakhir yang kalau gua apa nama nenek itu ya nggak bisa dikomunikasiin semua. Cuman lu melihat, Tapi gua melihat. dan lo nggak bisa ngobrol kayak yang pertama tadi. Nggak bisa. Saya kadang pengen nanya juga gitu. Ngapain sih lu masih ngikutin gua sampai hari ini gitu kan? Karena ya nggak tahu nih mau sampai kapan diikutinnya ya. Nah, maunya apa gitu kan ya? Karena sampai waktu-waktu terakhir ini, kalaupun lo ngerasain rep-repan itu, imbasnya dari yang sebelumnya ya. Menurut nyokap gua masih sosok yang sama yang masih nempel sampai hari ini gitu loh. Tapi dia selalu adanya di luar rumah ya, kecuali yang rep-repan nongol di depan muka ya. Dan Ya itu kayak pocong itu di luar rumah tuh ya. ya. Dan selalu ibaratnya di luar rumah gitu, nggak ada yang tuh di posisinya nggak ada yang di dalam rumah. Apalagi kalau misalkan gangguan itu menurut gua bakal lebih sering ketika gua nginep di rumah orang. Dan itu pun gua sendiri yang ngerasain, teman-teman gua nggak ada yang ngerasain. Gitu. Dan itu jadi gangguan berat juga ya. Apalagi kayak ya orang-orang teman-teman lo merasanya biasa aja, lo merasakan hal yang lain dari mereka rasakan kan. Gitu. Ganggu aktivitas juga berarti ya. Sangat ya. Sangat lah menurut gua. Ya, mental yang kena kalau gitu ya. Mau sampai kapan Mau gue sampai ngeliat kapan lagi, nih? gue Dia- kaget lagi. Dia lagi. Lu lagi. Gitu. Hilangnya dia yang waktu abis lo anterin ke tempatnya dia, kan kuburan ya. Dia nanya balik, lo bilang kagak usah. Hilang sambil cekikikan tuh, hilang gimana? Jalan apa gimana? Hilang, bener-bener hilang. Bus aja Terus gitu. gitu aja.
Gue merinding. Hilang, bener-bener hilang. Dan hilang tuh samar-samar kedengeran suara cekikikan. Diiringin sama suara cekikikan itu. Dan itu gue liat kanan kiri, akhirnya gue terusin perjalanan gue, baru yang tadi gue bilang bocor ban gue. Sebelumnya pun ada hal aneh yang lampu merah ya. Iya. Lo berhenti rame. Tiba-tiba pas gue gas hijau, kosong tuh jalanan. Sekosong-kosongnya jalannya. Ya wayahnya tengah malam lah. Iya. Dan kalaupun lo sendiri, pasti ada lampu merah dan jalanan yang sepi, lo pasti lo terobos-terobos aja ya. Iya dong. Kasarnya apalagi Betul, tengah malam ya. Tengah malam dong, ya kan. Karena rame, ya gue berhenti. Ikut taat gitu. Tapi pas jalan nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa kanan kiri. Motor-motor yang sebelah gue hilang gitu. Lo jalan mulai lampu hijau bener-bener sendiri. Si perempuan ini naik saat lu lagi jalan tadi, tiba-tiba ada kayak gujlakan gitu. Iya, tiba-tiba kayak ada gujlakan. Bukan dari lampu merah ya? Bukan. Karena berasa naiknya itu. Pas lagi turunan, gue kayak, akhirnya nggak ada jalan berlubang gitu kan ya. Dan lu, sih di luar ekspektasi yang lu pikir makhluk-makhluk yang setelahnya gue lihat gitu ya, ini bener-bener nggak serem gitu loh. Ya cuman kayak mbak-mbak PT biasa lah. Yang perempuan pertama lo goncengin ini menunjukkan dirinya sebagai mbak-mbak PT. Iya. Cuman pucet aja. Rambut pendek, pakai jaket tank top, terus pakai celana kayak bahan biru PT lah gitu kan. Sepatu ya umum lah gitu. Ya gue lihat gitu kan, sampai gue bener-bener apa yang gue ngeliat gini gitu. Dan lo ngeliatnya bener-bener ada perempuan itu? Ada. Gak cuma di spion, gue sampai gue lagi gini gitu kan. Pas gue ajak ngobrol pun gue sampai begini, gue nanya sama dia. Ya, saya nggak percaya, tapi itu yang gue alamin gitu sampai hari ini gitu lah. Dan di belakang yang terakhir-terakhir ini lo masih ngalamin ya? Iya. Yang nggak tahu sampai kapan ya? Yang gue nggak tahu sampai kapan sih. Dan lo pernah cari tahu nggak perempuan ini kenapa dia seperti itu atau menunjukkan, lo pernah cari tahu nggak? Gue sih sampai hari ini sih gue mencoba buat bodo amat ya, walaupun di balik ketakutan gue tetap bodo amat gitu. Karena menurut gue semakin gue cari tahu, gue takut semakin punya ikatan yang kuat gitu kan. Iya. Dan gue nggak mau kayak makin dikerjain sama dia buat ngelakuin hal-hal yang malah mungkin lebih di luar nalar lagi gitu loh. Lebih bikin gue lebih depres lagi mungkin, lebih bikin gue kena mental lagi. Makanya gue juga nggak mau berusaha buat nyari tahu juga gitu, karena malah makin ganggu nanti. Iya. Dan imbas negatifnya semakin lebih kuat ya, takutnya itu ya. Lagi sekarang udah punya bocah gitu kan, udah punya anak-anak. Ya, takut imbasnya juga nanti larinya ke sana ya. Karena hal-hal kayak gini kan ya bisa nempel kemana-mana, apalagi aja, betul. Kalau nyokap lo bilang sosok ini suka sama lu ya. Masih orang yang sama, masih makhluk yang sama ngikutin gue, masih dia juga gitu kan. Parah nih. Parah pengalaman lo bang. Tapi kayak sekarang lo lebih merasa bodoh amat berarti ya sama situasi seperti itu ya. Walaupun rep-repannya kadang-kadang masih terjadi. Masih terjadi gitu kan, masih bikin kaget lah. Cuman ya udahlah gitu. Cuman ya udahlah. Itu gue sampai yang penting gue aja mesti ya lebih nguatin diri aja sih, kayak lebih ngedekatin juga sama agama sih, kayak gitu, ibadah sih. Kalau mau ibaratnya gangguan itunya berkurang gitu kan, kayak gitu sih. Tapi itu terbukti bekerja ya di saat lo lagi banyak gangguan dari hal-hal mistis ini, terus lo rajin ibadah, itu hilang gangguannya. Betul. Di saat lo kendor lagi itu muncul lagi. Berarti ambil positifnya sebenarnya kayak ya lo ngingetin gua aja gitu ya. Gitu ya. Disuruh ibadah. Disuruh inget lagi. Lo udah lama lo nggak ngelakuin hal-hal baik gitu ya. Di saat lo miring digangguin lagi. Tapi lo pernah yang merasakan jadinya selain rep-repan ya, entah sakit karena abis melihat sosok, kan banyak banget nih sosok-sosok yang muncul ke depan lo nih, yang dari lo ngelihat abis itu dia ngilang gitu-gitu.
Kalau lo ngelihat hal-hal kayak gitu, ada imbasnya ke lo yang sakit atau apa nggak sejauh ini dari dulu? Sejauh ini sih, alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah nggak ya. Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah sih enggak. Cuman memang kayak ya mungkin kayak annoying aja lah ya. Mental aja yang Mental kena ya. aja sih kena. Karena jadi kayak lo harus was-was di setiap tempat. Apa gue jadi malas. Ntar ngeliat. Jadi gue berusaha buat ngindarin buat tempat-tempat yang kalau kata orang, oh Don di sini ada nih Don, coba Don lu cek Don. Anjir gue jadi, gue bukan paranormal gitu kan ya. Gue bukan paranormal nih gitu kan. Gue nggak mau juga melihat. Gue juga nggak mau gitu kan. Berarti kan kalau gue yang bisa ngeliat, gue yang nggak normal gitu kan. Gue nggak mau gitu kan. Gitu. Jangan lo nyuruh gue lihat karena gue aja nggak mau ngelihat, lo nyuruh gue. Jadi kayak teman-teman gue jadi kayak, Don, coba Don cek. Anjir, emang gue paranormal anjir gue gitu ya. Jadi gue kayak guanya sendiri yang berusaha buat ngindarin sih. Jangan biar enggak. Akhirnya tadi jangan sampai bener-bener mental gue yang bener-bener dihajar tuh. Ya karena orang-orang yang nggak pernah melihat atau merasakan, dia nggak tahu gimana seremnya atau kena mentalnya ya. Mentalnya betul. Ngerasain hal yang ya nggak masuk akal segini panjangnya ya buat lo. Bang Doni, makasih banyak ya udah mau sih, parah ya Bang. Sharing-sharing. Sama-sama, thank you banget lo. Semoga kedepannya hal-hal yang kayak gini juga buat lo berkurang ya dan sehat-sehat terus ya. Amin. Makasih udah mau cerita di Narasi Misteri ini. Amin. Berbagi Sama-sama. Buat teman-teman, semoga juga ada hikmah baik lah yang bisa diambil dari pengalaman lo ini nih buat teman-teman. Ya jaga sikap dan lain-lain. Ya. Betul banget sih. Ya, kayak lo jangan. Kayak mungkin kita bisa narik tuh. Kayak mungkin gue suka petakilan gitu kan ya. Buang-buang ya mungkin puntung apa segala macem. Tapi itu lo dari rumah cewek lo kan ya? Iya, gue dari rumah cewek gue. Nah, di rumah cewek lo nggak aneh kan sebelumnya kan? Oke guys, istriku enggak ya? Bang Doni, makasih banyak ya Bang. udah mau cerita. Bang Don, boleh ada Instagram atau ada apa yang bisa di-share buat teman-teman? Kalau untuk Instagram mungkin semua sosial media gue cari aja Papa Dons. Ada apa lo ada usaha atau apa sekarang lagi yang lo jalanin? Mau di-share boleh? Atau ke Favorit aja kalau nyari toko vape. Nah, buat lo yang nyari-nyari barang-barang vape lo bisa mampir ke Favorit tuh. Nanti lo bisa tanya-tanya aja, lo tinggal DM orangnya ke Instagramnya. Betul. Makasih banyak Bang Don ya. Sama-sama. Udah mau cerita di Narasi Misteri. Sama-sama Bang. Nah, buat kalian yang punya cerita pengalaman pribadi, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa buat kalian follow akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Dan jika kalian suka dengan cerita dari Bang Doni kali ini, lo bisa komen di bawah sebanyak-banyaknya. Apa kalian ada yang pernah ngerasain hal yang sama di tempat yang sama, lo bisa komen, share sebanyak-banyaknya. Ya udah, kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.